tempat yang maha tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat sekalian, satu buah pikiran pendek sebelum kita berarak menuju Yerusalem. Di kapel kita mengarak Yesus, Raja yang benar, Raja yang lemah lembut dan rendah hati. Kita baru saja menyelesaikan satu perhelatan akbar, yaitu pemilihan umum. Dan kita semua pada waktu itu kita mengikuti dengan baik. Banyak orang yang mengikuti kontes itu, para kontestan yang mengikuti kontes itu, semuanya menjual gagasan-gagasan. Ada yang menjual gagasan pembaharuan, ada yang menjual gagasan anti korupsi, ada yang menjual gagasan entaskan kemiskinan, ada yang menjual gagasan entaskan stunting, dan berbagai macam gagasan kita dengar karena dijual oleh orang-orang yang sedang mengikuti kontestasi itu. Pada hari ini kita juga menyaksikan Yesus menjual gagasannya. Yesus kampanye pada hari ini. Isi kampanye dari Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah. Dan dia mengatakan di dalam kampanyenya, kerajaan Allah adalah kerajaan yang berdasarkan kebenaran. Kebenaran. Hanya orang yang punya hati benar, barulah terjadi keadilan. Hanya orang yang punya hidup benar, baru bisa terjadi perdamaian. Hanya orang yang punya hati dan hidup benar, baru bisa terjadi kerukunan, persaudaraan, dan persahabatan. Orang yang punya hati tidak benar, tidak mungkin dia mewujudkan damai yang sejati, atau persaudaraan yang sejati, atau kerukunan yang sejati. Itu gagasan dari Yesus. Nah, untuk mewujudkan kerajaan Allah itu, orang yang mewartakannya, orang yang berkampanye tentangnya, juga harus menjadi orang benar. Dan Yesus adalah orang benar. Siapa yang mengatakan itu? Apakah Yesus sendiri mengatakan bahwa saya orang benar? Tidak. Yang mengakui bahwa dia orang benar adalah kepala pasukan. Dan kepala pasukan itu bukan orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Romawi yang pada zaman itu disebut sebagai orang kafir. Ketika pasukan dan kepalanya itu melihat pada waktu Yesus mati, bait Allah tercarik menjadi dua dan kegelapan meliputi seluruh bumi dan gempa bumi hebat terjadi pada waktu itu. Menurut catatan Matius, Injil Matius, kepala pasukan mengatakan, sungguh orang ini putra Allah. Hari ini Santo Markus akan mengatakan kepada kita, sungguh kepala pasukan mengatakan, sungguh orang ini anak Allah. Dan Santo Lukas mencatat, pada waktu Yesus mati, kepala pasukan yang berdiri di situ berkata, sungguh orang ini orang benar. Dan Santo Yohanes mencatat, ketika lambung Yesus ditikam dengan tombak, Yohanes mencatat, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Ini kesaksian dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus, bahwa dia adalah orang benar. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, mari kita pelan-pelan kita naik ke atas. Sebagai simbol kita mengarak Yesus, Raja yang benar ini. Orang benar ini hatinya lembah lembut, hatinya sangat damai. Ketemu dengan dia, kita ketemu dengan sebuah hati yang merangkul, yang mengasihi dan mencintai kita. Yesus adalah Raja yang rendah hati. Dia meninggalkan singgasananya dan turun dengan kita
di dalam lumpur kedosaan kita, lalu keluar dari lumpur itu supaya kita boleh hidup sama martabat dengan Dia, hidup di dalam kemuliaan. Mari kita berarah ke atas sambil diiringi dengan lagu Hosana Putra David bait yang ketiga. Saya akan lebih dulu berjalan dan umat mengikuti saya pelan, ya, karena kita naik tangga 2 kali naik pelan-pelan dan sambil melambai palem kita. Bagi ibu bapak yang di sini ada kursi, nanti bisa mengikuti misa dari sini. Dan orang-orang muda yang punya lutut masih kuat atau orang-orang dewasa yang punya lutut masih kuat, mari kita naik sama-sama mengelu-elukan Yesus, Raja kebenaran itu. Kita nyanyi Hosana bait yang ketiga. Yuk. Saya duluan.